bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saat ini kita bersama ada di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Penatua Betaria dari GKI Wuleri Plelen. Salam dari segenap anggota jemaat dan simpatisan kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita bersama bersatu dalam doa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, Engkaulah empunya kehidupan kami, Engkaulah yang merawat dan memelihara kami satu persatu. Begitupun Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami masing-masing, kami membutuhkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman Tuhan, menghayati dan merenungkannya, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, inilah doa kami di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama Bapak Ibu kita menyimak pembacaan firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima menyatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi selama 1 tahun lebih ini, kita dipaksa untuk lebih banyak berada di rumah daripada di tempat lainnya. Nah, selama Bapak Ibu menghabiskan waktu di rumah, sudahkah Bapak Ibu melihat, mencermati apa saja yang kita punya di dalam rumah kita? Kalau belum Bapak Ibu, mari hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk membuka semua ruangan-ruangan yang ada. Bapak Ibu buka semua lemari-lemari yang Bapak Ibu punya, dan mari kita cermati perlahan-lahan barang-barang apa saja yang Bapak Ibu tidak gunakan selama 1 tahun belakangan ini. Atau bahkan barang-barang yang sama sekali tidak pernah Bapak Ibu Saudara sentuh selama 1 tahun belakangan ini. Jangan-jangan Bapak Ibu ada barang-barang yang bukan hanya 1 tahun, tapi bertahun-tahun lamanya tidak kita gunakan dan tidak kita sentuh. Betapa sayangnya. Bapak Ibu, saya pun melakukan hal ini. Saya pun melihat ke dalam pastori saya dan kemudian memperhatikan ada barang-barang yang tidak saya gunakan selama 1 tahun belakangan ini. Dan tanpa menggunakannya pun hidup saya tidak berkurang. Hidup saya berjalan dengan normal, tidak kurang suatu apapun. Ada dan tidak adanya barang itu tidak mempengaruhi kualitas hidup saya. Dan kemudian ini membuat saya merasa sedih. Karena kemudian saya bertanya-tanya, kok bisa barang ini saya miliki tanpa saya sadari, tanpa saya gunakan dengan optimal. Dan kemudian saya mendapati Bapak Ibu barang-barang itu tidak rusak ya, tidak digunakan itu bukan karena rusak, tapi tidak saya gunakan karena dulu saya beli hanya karena tren saja, atau saya sedang impulsif saat membelinya, saya pengen saja untuk membelinya, atau saya beli itu hanya karena warnanya bagus, saya pecinta warna ungu jadi saya beli saja karena warnanya ungu, kemudian tidak saya gunakan. Atau juga itu barang pemberian orang lain yang rupanya tidak cocok dengan saya. Nah Bapak Ibu, betapa sayangnya barang-barang ini ketika barang-barang itu saya sadari ketika dibuat, dibentuk, didesain dengan khusus, dirancang dengan baik untuk memenuhi maksud dan tujuan tertentu. Namun barang ini ketika berjumpa dengan pemilik yang salah, pemilik yang tidak mengasihinya, maka barang ini tidak bisa berfungsi sebagaimana maksud dan tujuan mulanya. Betapa sayangnya Bapak Ibu. Nah, sementara itu ketika saya mencoba untuk melihat, memperhatikan barang-barang ini, saya menyadari loh, rupanya ada beberapa orang yang saya tahu persis membutuhkan barang ini. Dan saya yakin ketika barang ini berada di tangan pemilik yang lain, mungkin saya berikan kepada orang itu, benda ini bisa berfungsi sebagaimana ia dimaksudkan semula. Betapa sayangnya selama bertahun-tahun saya menyia-nyiakan benda ini, padahal seharusnya ia bisa berfungsi dengan baik di tangan orang yang lainnya.
Refleksi lainnya adalah Bapak Ibu, ketika saya mencoba untuk melihat arti kata cukup. Di dalam perikop yang kita baca, di dalam bagian yang kita baca, kita melihat firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ini membuat saya merenungkan, kita merenungkan bersama, apa sih yang ada pada kita? Dan rupanya banyak sekali Bapak Ibu yang kita punya. Namun sudahkah kita merasa cukup? Ataukah kita menjadi hamba uang, merasa bahwa karena saya punya uangnya, saya suka dengan barangnya, saya akan membelinya dengan, ya sudah, dengan ringan saja. Namun apakah barang itu, benda itu akan saya manfaatkan dengan baik ya? Ya itu urusan belakangan. Apakah demikian? Nah Bapak Ibu, ini membuat saya merenungkan, bukankah baik uang maupun benda-benda yang kita miliki adalah juga bentuk cinta kasih Tuhan bagi kita, adalah anugerah Tuhan bagi kita. Setiap hal, baik sekecil pulpen sekalipun atau jepit rambut sekalipun, adalah benda-benda yang harus kita hargai sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi kita. Maka dengan mengatakan bahwa mari kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya, dengan demikian kita diajak untuk menghargai setiap hal yang sudah kita miliki. Nah Bapak Ibu, bagian ini, ayat ini dilanjutkan dengan firman Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut ketika kemudian kita menyadari benda-benda ini harus kita berikan kepada orang lain, supaya benda-benda ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Benda-benda ini pun menjadi berkat bagi orang lainnya. Jikalau saya merasa tidak mampu mengelola berkat Tuhan ini berupa benda ini, maka saya harus merelakan benda ini dimanfaatkan, digunakan oleh orang lainnya. Jangan karena kita berpikir bahwa nanti anak saya butuh, nanti keluarga saya butuh, nanti kalau anak saya punya rumah saya akan melanjutkan ini, memberikan benda ini. Belum tentu Bapak Ibu, anak-anak kita juga mengasihi benda ini. Maka sebelum ia menjadi rusak dan tidak dapat terpakai lagi, mari kita biarkan benda-benda ini berfungsi sebagaimana mestinya dan berada di tangan yang tepat, berada bersama dengan pemilik yang sungguh-sungguh bisa menghargai dan mengelola benda ini menjadi berkat Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa dengan melepaskan benda-benda ini pun kita tidak kurang suatu apapun. Hidup kita tidak akan menjadi berkekurangan. Hidup kita tidak akan kemudian menjadi tidak normal. Namun Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Justru dengan demikian kita semakin menghargai dan mengasihi segala anugerah yang Tuhan sudah beri bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mensyukuri segala apa yang kami punya. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memanfaatkan dengan baik berkat Tuhan melalui materi yang kami miliki. Biarlah sungguh Tuhan, jikalau kami menyadari kami tidak mampu mengelolanya, kami tidak mampu menggunakannya secara optimal, mampukan hati kami untuk merelakannya, memberikannya kepada orang lainnya yang akan menjadi pemilik yang baik bagi benda-benda ini. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk mengerti arti kata cukup, ajar kami untuk tidak menjadi hamba uang, melainkan menjadi hamba Tuhan saja yang mau mencintai dan menghargai apa yang Tuhan sudah kasih, apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam sapaan gembala yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.